Jumpa lagi Jagat Ibu TV. Kali ini kita akan bahas mengenai sebuah laptop yang katanya Asus sih kelas bisnis. Tapi kalau menurut saya ini sebaiknya jangan disimpan hanya untuk kalangan pebisnis karena ini laptop keren banget. Oke, pertama kali kita bertemu dengan Asus ExpertBook B9450 pada saat itu kami sedang ada liputan di IFA Berlin sekitar bulan September 2019. Jadi laptop yang satu ini diperkenalkan di IFA Berlin sebagai laptop bisnis thin and light yang ringan sekali dan sudah support Project Athena. Ya, bagi yang belum tahu Project Athena itu apa, di search di YouTube kami itu ada pembahasan tentang Project Athena itu apa, ya. Asus mengklaim laptop ini adalah laptop bisnis 14 inci yang paling ringan. Coba kita lihat ya. Oke, kita mulai dari awal dulu aja deh. Dari spesifikasi dasarnya dulu aja kita mulai ya. Ini menggunakan Intel Core i7 10510U. Ya, syarat untuk Project Athena adalah Core i5 atau Core i7. Ya, ini adalah prosesor Comet Lake 14 nanometer jadi 15 watt, 4 core, 8 thread. Cukup lah ya, udah oke. Base clock 1,8 GHz dengan turbo di 4,9 GHz. Untuk cache memori ada 8 MB Intel Smart Cache. Sementara sistem yang kita coba ini menggunakan RAM 16 GB LPDDR3 2133. Jangan komplain dulu, ini dual channel ya. DDR3 2133 dual channel akan lebih bagus daripada 2400 DDR4 ya di single channel. Ini lebih bagus 2133. Dan ini adalah RAM onboard karena tadi udah dibahas LPDDR. Jadi RAM-nya disolder otomatis ya, nggak bisa di-upgrade. Tapi 16 GB udah lebih dari cukup. Untuk SSD, dia ada 2 keping SSD M.2 NVMe yang terpasang. Dan masing-masing yang di laptop yang kita tes ini, masing-masing itu 1 terabyte. Iya, jadi 2 kali 1 terabyte SSD PCIe NVMe. Memang tidak dalam konfigurasi RAID, jadi performanya ya sama dengan 1 card saja. Tidak kayak RAID 0 yang langsung ngedouble performanya. Untuk sistem grafis, dia menggunakan Intel UHD Graphics dengan 24 EU yang standar yang punyanya i7 10510U. Oke, kita lihat bodinya. Form factornya adalah clamshell biasa, ya, bukan yang convertible. Emang bukan bisnis, rasanya nggak terlalu butuh-butuh amat dengan convertible. Material, nah ini penting. Materialnya adalah magnesium lithium. Jadi ini lebih ringan dari magnesium aluminium dan atau magnesium alloy, ya. Jadi memang bodinya jadi keker dan ringan banget. Dan bahkan ya Asus menyatakan bahwa dia sudah memenuhi military standard US military grade MIL STD 810G seperti ya banyak sih laptop yang udah ngikutin ini. Tapi ya yang jelas ini sudah mengikuti itu ya. Ada banyak banget syarat-syaratnya mulai dari hinge test, port durability test, macam-macam, ada banyak banget, humidity test, macam-macam banget deh. Ya intinya Asus ingin membuat dia menjadi sebuah laptop yang tahan banting. Seakan masih kurang, laptop ini juga dilapisi dengan coating anti korosi dan anti oksidasi. Bisa tahan lama banget kayaknya nih. Untuk warna, ini warnanya ya hitam. Tapi warna hitamnya ini katanya star black. Jadi ada warna hitam dengan titik-titik mengkilat kecil-kecil seperti bintang. Iya, Asus datang dari perusahaan yang biasanya memang untuk consumer product, jadi otomatis kali walaupun dia masuk ke bisnis atau komersial, tetap aja ada sedikit sentuhan konsumernya, sentuhan normal biasanya gitu, harus ada keren-kerennya dikit gitu ya. Untuk dimensi, panjang 32 cm, lebar 20,3 cm dengan ketebalan 1,49 cm. Jadi ini laptop tipis memang ya. Bobotnya, nah ini yang menarik, ini adalah varian yang baterainya besar ya, yang baterai gede. Varian yang ini bobotnya adalah 1 kg kurang dikit aja ya. Anggaplah 1 kg lah ya di sini. Nah, ada varian lain yang pakai Core i5 dengan baterai 33WH yang emang sedikit lebih kecil baterainya. Ini sampai 870 gram. Ya, ini laptop 14 inci. 870 gram. Sementara itu untuk charger cuma 210 gram. Jadi total yang dibawa sehari-hari adalah sekitar 1,2 kg. Oh ya, charger ini adalah charger USB Type-C. Jadi kalian bisa pakai buat ngecharge si laptop dan juga handphone kalian. Untuk panel layar, ini adalah panel IPS 14 inci Full HD 1920x1080 60 Hz. Ya, ini bukan laptop gaming ya. 300 nits, lumayan terang, 100% sRGB. Dan ini adalah layar anti glare. Ya, sudah seharusnya sebuah laptop komersial atau bisnis itu pakai anti glare. Jadi nggak mantul-mantul gimana gitu ya.
Dan ini lihat tipisnya ya, tipisnya si bezel ini ya. Ini membuat dia memiliki 94% screen to body ratio dan dengan nano edge display yang bingkainya 4 mm. Hal yang menarik, ini engselnya juga adalah engsel ergolift hinge design. Ini yang banyak terdapat di laptop-laptop Asus. Ini diaplikasikan juga di laptop bisnis. Ya ini sangat menyenangkan sekali memang. Jadi begitu dibuka, dia ngangkat sedikit, jadi ngetik tuh lebih enak memang ya kalau pakai ergolift hinge design. Selain itu juga di bagian bawahnya terangkat, jadi rotasi udara panas itu sirkulasi jadi lebih bagus karena ya nggak nempel semuanya ya. Dan yang menarik lagi, laptop ini bisa dibuka sampai 180 derajat. Iya, dia bisa banget mau dilurusin begini, bisa 180 derajat. Ini khas laptop untuk komersial atau bisnis. Nah, untuk pengaturan tone warna layar itu sudah tersedia juga. Jadi ada iCare pada software My Asus. Nah, satu hal yang menarik lagi dari layarnya, ini ada syarat dari Project Athena bahwa layar harus hidup kurang dari 1 detik. Bener nggak ya? Oh iya, bener. Kurang dari 1 detik, layarnya sudah hidup. Beralih ke kamera, kameranya adalah kamera 720p 30 fps di atas sini ya. Terdapat webcam switch di samping kirinya, jadi bisa di switch ya. Jadi manual switch ketutup dia langsung gitu. Jadi menjaga privasi, namanya laptop komersial atau bisnis ya, harus ada pengamanan seperti itu. Dan yang menarik lagi, ini adalah infrared kamera, jadi sudah support Windows Hello, tinggal buka ya, kalau sudah di set, mengenali wajah kalian dan langsung masuk. Security-nya, biometriknya pakai kamera jadi. Kemudian dari sisi audio, dia menggunakan 2 speaker ya di sisi bawah kanan kiri. Ini adalah speaker-speaker yang sudah Harman Kardon certified. Kualitas suaranya lumayan oke, walaupun memang bukan yang paling kencang di kelas harga premium seperti ini. Tapi yang penting kan rapih ya suaranya. Laptop ini tentunya sudah memiliki far field microphone yang untuk support Cortana. Ini adalah syarat dari Project Athena. Jadi ada 4 mikrofon terletak di sisi layar ya, di sisi atas layar. Ya ini tujuannya biar kita bisa manggil dia dan dia nyaut gitu. Atau kita kasih perintah dan dia bisa memproses perintah itu. Ini syaratnya Project Athena memang. Untuk konektor kita bisa lihat di sisi kiri ada 2 Thunderbolt 3. 2 Thunderbolt 3. 1 biji itu syaratnya Project Athena, dia punya 2 ya. Ini support power delivery, DisplayPort, data transfer USB 3.1 Gen 2 dan eksternal GPU juga disupport. Kemudian ada 1 HDMI, lalu ada port RJ45. Tapi bentuknya bukan RJ45, bentuknya seperti micro HDMI. Ya, ada konverternya untuk nyolok ke sini, jadi kita bisa langsung pakai LAN ya, seperti biasa. Lalu di sisi kanan kita lihat di situ ada audio jack combo dan ada USB 3.1 Gen 2 Type A. Untuk konektivitas dia menggunakan Intel Wi-Fi 6AX201. Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX adalah syaratnya Project Athena. Jadi sudah support Wi-Fi AX, dukung multi-user MIMO, Bluetooth versi 5. Untuk keyboard, ini adalah keyboard versi khas ya, Asus bentuknya ya. Dan sudah pakai backlit tentunya, ini syarat Project Athena juga dengan 3 level tingkat kecerahan. 1,5 mm travel distance, jadi lumayan enak untuk ngetik, nggak terlalu rasanya rata-rata banget gitu ya. Spill resistant hingga 66 cc, ya jadi kalau ketumpahan bisa, tapi jangan dipamerin sama teman-teman kalian, tuh ketumpahan bisa tuh, jangan gitu juga ya. Hanya untuk kalau nggak sengaja ya, cuma 66 cc doang ya, atau 66 mili ya, nggak banyak itu sebetulnya. Ketumpahan sedikit aja, langsung dibalik kalau ketumpahan. Dia ada proteksinya tapi tidak sehebat itu memang ya. Dan dia tahan 10 juta keystroke, luar biasa. Keyboardnya ini terasa cukup nyaman, dan tombol power ini memang menyatu dengan jajaran keyboard, bikin jadi rapi. Ya kalau toh kepencet, ya bukan berarti data kalian hilang, dia paling-paling cuma jadi slip doang ya, nggak ada masalah di situ. Oke, kita lanjut lagi. Touchpadnya ini gede. Ini touchpad yang lebar, dia melebar ke kanannya spacebar ya, walaupun cenderung center ke spacebar, tapi dia lebih ke kanan spacebar. Dan touchpad ini bisa berubah menjadi numpad, jadi numeric pad seperti ini. Ya, memang numeric padnya bukan yang bukan yang tombol beneran, tapi ya lumayan lah ya. Paling tidak touchpad besar ini bisa ada punya fungsi yang berbeda.
Dan pada saat dia jadi numpad seperti ini, dia tetap bisa dipakai sebagai touchpad biasa dan mengarahkan kursor. Jadi ya tetap nyaman. Nah, touchpad ini menggunakan Windows Precision Driver. Lagi-lagi ini syarat Project Athena ya. Oke, dari sisi security kita bisa lihat ya, ini sebuah laptop bisnis. Security-nya harus jelas. Fitur keamanannya kelas enterprise, TPM 2.0 ya. Fingerprint sensor dan infrared kamera tadi dibahas ya untuk support biometriknya. Webcam switch mechanical tadi dibahas juga ya. Ada fitur pengunci BIOS dan SSD dengan password. Lalu ini support sistem IT kelas enterprise, jadi bisa melakukan kontrol manajemen dari jarak jauh. Lalu ada software Asus Business Manager. Ini dapat dikunci menggunakan password. Jadi ada juga USB storage block untuk ngamanin USB drive. Ada secure storage, membuat virtual storage yang dienkripsi dengan diproteksi dengan password. Ada file shredder yang menghapus file secara permanen. Jadi kalau misalnya laptopnya hilang atau dicuri, itu nggak bisa di-recover datanya, dibuang. Gitu aja. Jadi jangan sampai laptop kamu dicuri terus kamu bisa digali datanya gitu. Ada file shreddernya, tenang. Oke, kita sudah jelas bahwa ini memang laptop bisnis banget, tapi gimana performanya kita harus lihat dong ya. Oke, bicara performa, kita lihat ada 3 fan profile yang sekaligus mengatur performa prosesor pada software My Asus. Ada Dynamic, ini kecepatan kipasnya otomatis. Ada Whisper, ini ya hening ya jadinya ya. Ada Velocity, ini ya kecepatan kipasnya paling tinggi dan performa paling tinggi juga. Kita bisa lihat performa konsistensinya di Cinebench R15. Memang software ini bukan buat laptop ini sebenarnya, ini software rendering. Tapi kita mau lihat aja panasnya seberapa tinggi untuk bisa bikin drop apa tidak performanya. Kalau kita lihat bahkan di Velocity ya, yang start dari 700-an dia hanya drop sampai 690-an. Berarti tidak jauh dropnya. Ya cenderung performanya konstan. Di Dynamic dan Whisper jelas itu performanya juga konstan. Nah, untuk baterai mode kita lihat pakai My Asus Fan Profile di Velocity kita dapat skor sekitar 500-an. Jadi masih cukup tinggi. Dan yang jelas sangat responsif sekali. Oke, mari kita lanjutkan pengujian-pengujian yang lain ya, yang lebih real world. Kita coba Adobe Premiere Pro CC 2020 4K dan Full HD Video Render Test. Kita menggunakan perpaduan antara prosesor doang ya, ada GPU internalnya, dan kita juga tambahkan eksternal GPU ya, karena ada Thunderbolt-nya. Kita tes dong sekalian eksternal GPU gimana. Editingnya adalah color correction, multi-layer, render testnya dengan file 2 menit 7 detik seperti biasa, source video 4K 60, output presetnya YouTube 4K. Hasilnya software only kita butuh waktu 32 menit 19 detik. Oh iya berat ya, berat. Oke. Lalu untuk kalau pakai OpenCL atau pakai integrated graphics yang 32 menit berubah jadi 24 menit. Oh nice, jadi lebih cepat. Tapi file 2 menit jadi diolah dengan 24 menit. Ya, tapi kalau kalian punya eksternal GPU dan karena dia bisa menerima eksternal GPU, ya dengan sebuah RTX 2080 Fe kita bisa dapat 4 menit 54 detik. Nah, ini baru asik namanya ya. Jauh banget, 32 menit, 24 menit jadi 4 menit. Oke, katakan kalian nggak ngedit video di 4K ya. Coba kita lihat Full HD Render Test. Source videonya sama, tapi dia Full HD 60 fps. Auto presetnya YouTube Full HD. Hasilnya software only, ya jadi prosesor only 13 menit 11 detik. Pakai OpenCL atau pakai integrated graphics-nya itu adalah 14 menit. Kalau pakai external GPU, 1 menit 29 detik. Ya. Ini laptop bisnis tapi memang siap untuk di-upgrade GPU-nya ya. Ini yang membuat kami berpikir, kalau GPU-nya mau di-upgrade, kalau kita pakai main game gimana? Coba yuk. Oke. Tapi ya kita, karena GPU kita isinya RTX 2080 Super Fe, ya mohon maaf kita nggak ganti-ganti biar konsisten aja ya. Kita coba CSGO 1080p low, kita dapat 179 sampai 220 fps. Nice. Ini pakai external GPU ya. Dota 2 1080p fastest, screen render di 100%, 87 sampai 110 fps. Shadow of the Tomb Raider 1080p high, RTX hidup RTX ya, medium 60 sampai 90 fps. Assassin's Creed Odyssey. Iya ini ya berat banget ya, terutama buat prosesor juga ini berat. 1080p high kita dapat 43 sampai 60 fps. Jadi prosesornya masih cukup ngangkat. Jadi dikasih GPU kenceng, masih asik jalannya.
Oke, lalu kita beranjak ngecek storage-nya. Kita lihat kristal Dismark SSD yang pertama read-nya di 3400-an dan write-nya sekitar 2400. Sementara itu SSD kedua read-nya kurang lebih 3500 dengan write di 2400. Jadi ini dua SSD adalah SSD yang mirip atau sama banget ya. Lalu mari kita coba performa baterainya ya. Baterai ini adalah kapasitas 66 watt hour. 50% screen brightness setting kita dengan 25% volume. Kita jalankan video playback kurang lebih sekitar 16 jam. Oke, pas tipis banget dengan Project Athena, tapi oke lah, nggak masalah ya. Web browsing kita dapat sekitar 12 jam. Oke, syarat Project Athena adalah web browsing sambil kerja yang lain-lain, tambahin Office ya harusnya ya. Itu sekitar 9 jam. Harusnya dapat ya, tercapai ya. Dan ini nyambung ke WiFi tentunya. Kalau video playback kan nggak nyambung ke WiFi. Kemudian untuk charging, kita lihat ya di charging ada 3 preset charging pada software MyAsus. Ada pilihan full capacity charging sampai 100%, ada balance mode charging sampai 80%, dan ada maximum lifespan mode charging cuma sampai 60%. Ya, jadi sampai 60% ya dia nggak ngecharge, tapi listriknya langsung ke laptopnya. Yang tadi kalau balance ya 80%, listriknya langsung ke laptopnya gitu ya. Jadi baterai nggak di-charge. Ini tujuannya supaya baterainya awet. Nah, Asus mengklaim bahwa 39 menit charging itu bisa terisi 60%. Kita tes 40 menit kita dapat 58% dalam kondisi laptopnya mati. Ini luar biasa. Ya nyaris ya, lumayan ya, mirip ya. 58% ini setara dengan kurang lebih 5 jam penggunaan web browsing atau sekitar 6 jam video playback. Lumayan, cuman sekitar 40 menit charging doang. Sementara itu charging dalam kondisi laptop menyala, airplane mode, brightness di 10% itu kurang lebih 30 menit dapat 27%, 60 menit 49%, 90 menit di 72%, dan dia akhirnya penuh di 180 menit. Jadi kelihatan ya, ngisinya kencangnya di awal. Oke, untuk sistem pendingin Asus menyebutnya dengan Advanced Thermal Module. Sistem pendinginnya aktif dengan satu fan, intake-nya dari bawah, exhaust-nya ke arah layar memang ya. Mari kita lihat temperatur kerja CPU-nya dengan sistem pendingin yang satu ini ya. Kita jalankan lagi Cinebench R15 10 kali loop, maksimum kita dapat 97 derajat, tapi ini hanya saat pertama run, cuman kayak spike doang, 90 derajat, 97 derajat terus turun dengan rata-rata di kisaran 62,3 derajat. Jadi kayaknya dia mau kasih sedikit colongan performa, lalu habis itu dijaga supaya tetap aman sistemnya. Lalu gimana dengan temperatur permukaan? Kita pakai FLIR One seperti biasa, thermal imaging kita. Cinebench R15, kita lihat di palm rest kurang lebih 27-28 derajat Celcius. Area keyboard 33-40 derajat Celcius. Area terpanas itu berada di sekitar huruf E, R, T, dan Y. Ini luar biasa sih. Jadi dia bisa menahan panasnya nggak tembus ke atas gitu. Asus menyatakan bahwa terdapat lapisan graphite sheet gitu ya. Jadi ada lapisan grafit di situ di bawah keyboard untuk mencegah panas tuh supaya nggak berlebihan ke arah keyboard sendiri. Ya tentunya untuk kenyamanan pengguna ya. Dalam kondisi normal tanpa load beban Cinebench seperti ini, ya suhunya nggak akan pernah nyampe 40, bahkan nggak pernah nyampe 30-an derajat Celcius, adem aja. Oke, sampailah kita ke harga dan paket penjualan ya. Yang kita tes kali ini adalah yang Core i7 10510U dengan RAM 16GB. Versi 2TB SSD dengan Windows 10 Pro harganya di 36.999.000. Sementara 1TB SSD Windows 10 Pro ada di 34.999.000. Lalu ada 1TB SSD dengan Windows 10 Home di 32.499.000. Kalau misalnya kalian nggak butuh-butuh amat, Pro-nya yang Home jauh lebih murah kayaknya ya. Selisih sekitar 4,5 juta. Oh, tapi storage-nya juga 1 tera. Lalu ada versi Core i5 dengan RAM 16GB Win 10 Pro di 30.999.000. Kemudian ada versi 16GB dengan Win 10 Home di 28.499.000. Dan ini yang menarik, yang 8GB RAM dengan Win 10 Home ya, Windows 10 Home 27.499.000, tapi ini yang baterainya 33 Wh. Jadi ini yang paling ringan, 870 gram. Itu ringan banget. Kita udah pernah nyoba waktu itu di IFA ngangkat ini laptop ringannya luar biasa. 1 kg seperti ini sudah ringan banget. Laptop biasa 1,2, 1,3, yang akunya 1,1 kita timbang 1,2, 1,3. Yang akunya 1,2 kita timbang 1,4. Ini 1 kilo. Pas 1 kilo. Enteng banget. Untuk paket penjualan ada micro HDMI itu Ethernet LAN converter,
ya. Kemudian ada sleeve bag-nya dan ada layanan garansi di tempat, on-site service selama 3 tahun. Petugas teknisi Asus tuh datang ke tempat loh untuk perbaiki tempat atau jemput barang. Pengguna jadi nggak perlu ke service center. Ini menyenangkan sekali. Kalau ada masalah, tinggal hubungi hotline Asus, ya bilang ada masalah nih, butuh perbaikan. Nanti mungkin dipandu dulu, kalau emang nggak bisa dipandu, dijemput. Kalau nggak dijemput ya mungkin diperbaiki di tempat. Ya, oke. Jadi poin menariknya, ini adalah sebuah laptop bisnis yang memang benar 14 inci paling ringan untuk laptop bisnis yang pernah kita coba. Terutama kalau lihat yang versi i5 8GB RAM, itu ringan banget. Dan dia sudah untuk yang versi yang versi 1 kilo itu sudah support Project Athena, ya, sudah verified untuk Project Athena. Tipis juga 1,49 cm, Thunderbolt 3, ada 2 biji soalnya. Sustain performance-nya oke banget, fitur keamanan lengkap banget, Wi-Fi 6, kapasitas SSD-nya gede banget, terutama yang kita tes, ini bisa sampai 2 tera, ini luar biasa. Write speed SSD-nya juga kencang banget, ada virtual numpad kalau kalian suka, dan ada spill resistant keyboard di sini. Sudah lolos uji standar military standar, jadi ya tahan banting banget. Masih ada USB besar di sini. Biasanya kan kalau laptop udah tipis, masih USB kecil-kecil. Masih ada HDMI berukuran normal di sini, ya. Nggak usah pakai adapter lagi. Ada garansi on-site service yang sangat menarik. Jadi ini adalah laptop bisnis atau kelas komersial yang sangat menarik untuk tahun 2020. Walaupun kita pernah pertama kali lihat di 2019. Tapi ya, di 2020 ini sangat menarik sekali. Daya tariknya itu karena berhasil memadukan aspek yang dibutuhkan sebuah laptop komersial dengan apa yang dicari konsumen secara umum pada sebuah laptop tipis. Ya, banyak yang begitu udah komersial bentuknya ya kurang gitu ya. Ini enggak ya. Jadi kalau Asus meneruskan jajaran ExpertBook dengan cara seperti ini dan mempertahankan inovasi-inovasinya, ya bukan nggak mungkin. Brand lain yang sudah mapan di segmen laptop bisnis atau komersial, ini harus hati-hati. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.